Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama kami Gaplay Auto. Oke, di depan saya ini sudah ada seonggok mobil city car dari Korea. Ya, ini Hyundai Getz tahun 2004 untuk generasi yang pertama. Oke, langsung saja kita intip apa saja yang menarik di mobil ini. Mulai dari bagian depan, ini headlampnya agak besar dan mengotak dan sudah menggunakan multi reflektor. Untuk lampu utama dan lampu sennya masih pakai bohlam biasa. Geser ke bagian tengah, untuk yang tahun ini grillnya masih seperti ini. Nah, kayaknya untuk yang tahun 2005 sampai 2007 awal sudah menggunakan garnish yang full chrome. Nah, ini ada set molding di bumpernya, lumayan melindungi jika terbentur. Yang kena kan yang ini dulu, tidak langsung ke bumpernya yang kena. Lanjut ke bagian mesinnya dulu ya. Wah, cukup berat nih untuk kap mesinnya. Oke, ini penampakan dari ruang mesinnya. Nah, untuk yang generasi ini mesinnya masih menggunakan SOHC 12 katup 1300 cc dan tenaganya sekitar 82 PS dan torsinya sekitar 126 Nm. Nah, untuk bagian firewallnya sudah ada terdapat peredam dan bagian kap mesinnya saya kurang tahu ya untuk aslinya sudah ada peredam atau belum, karena di mobil ini sudah diganti pakai aluminium foil untuk peredam panasnya. Kita geser ke bagian samping. Untuk handle pintunya masih menggunakan model cungkil, belum yang model tarik. Lalu turun sedikit dari handle pintu, terdapat set body molding yang panjang. Nah, yang ini tadi masih segaris dengan yang di bumper depan tadi. Oke, naik lagi ke atas. Nah, untuk spionnya sudah menggunakan electric mirror, tapi belum auto folding. Nah, ini untuk velgnya standarnya ini masih ring 14, tetapi ini sudah diganti pakai punya Jazz yang GD3 kayaknya. Pakai ring 15 dan profil bannya pakai 185/60. Untuk rem depan sudah menggunakan disc brake dan yang rem belakang masih tromol. Lalu untuk suspensinya masih torsion beam, belum independen. Bagian samping sepertinya sudah semua ya. Oke, ini untuk antena radionya masih menggunakan model yang fix seperti tanduk, tapi ini harusnya masih ada besi yang panjang ini ya, seperti ini, mungkin patah. Oke, lanjut pindah ke bagian belakang, dan Getz ini sudah dilengkapi dengan rear wiper, defogger kaca belakang, dan serta semprotan airnya. Untuk spoilernya ini bukan orinya ya, ini saya pakai punya Jazz GE yang modulo. Lalu geser ke samping agak bawah, ada stop lampnya. Lalu untuk lampu stop lamp, lampu mundur, dan lampu sennya masih menggunakan bohlam biasa juga. Oke, di sebelah kanannya ini ada emblem tulisan Hyundai. Geser sedikit ke bagian tengah, di sini ada emblem logo Hyundai, dan untuk membuka pintu bagasi ada tuasnya sendiri di sini. Dan ini untuk kamera parkirnya sudah tambahan juga, bukan OM-nya. Lalu di sebelah kanannya lagi ada emblem tulisan Getz, dan di bawahnya ini harusnya ada emblem tipenya yang GL, tapi entah hilang kemana. Nah, ini untuk bumper belakangnya juga terdapat body molding yang panjang. Nah, garisnya ini juga nyambung ke samping dan ke bumper depan tadi. Oh ya, untuk semua moldingnya ini aslinya warna hitam plastik, karena ini sudah di repaint sewarna body. Oke, untuk bagian luar sepertinya sudah, kita langsung masuk ke bagian interiornya. Nah, untuk di pintu kanan ini ada tombol untuk electric mirrornya. Lalu ada switch untuk power window dan sudah auto untuk bagian kanan driver. Dan di belakangnya lagi ada switch untuk window lock. Terus ada tempat penyimpanan serta untuk handle juga. Lanjut ke bawah sini ada side pocket dan di sebelah kirinya ada speaker pintu. Oke, geser ke kiri sedikit. Kita intip untuk model transmisinya ini pakai matic ya, dan di sini terdapat footrest. Kurang lebih seperti ini untuk layout dashboard dari sisi kemudi. Oke, kita mulai dari sebelah kanan dulu. Ini ada kisi-kisi AC untuk driver. Nah, di sampingnya ini harusnya untuk lampu indikator alarm. Nah, ini yang penting, setirnya bulat ya, bukan kotak. Karetnya masih lumayan bagus dan motifnya masih kulit jeruk. Tapi untuk yang generasi ini belum ada airbagnya. Serta untuk pengaturan setirnya cuma bisa tilt dan belum bisa teleskopik. Belakang setir ini ada untuk saklar lampu utama dan lampu sen.
Di sebelah kiri ada saklar untuk wiper depan dan belakang. Untuk instrumen klasternya di sini ada RPM, indikator suhu, indikator bensin, dan kilometer. Dan masih analog semua ya, kecuali odometer dan jamnya sudah digital. Untuk kisi-kisi AC tengahnya ada dua, kiri dan kanan. Terus untuk frame tengah ini agak semi driver oriented, jadi agak miring ke kanan sedikit. Di tengah sini terdapat head unitnya. Standarnya dulu kayaknya masih single din ya, jadi ini sudah diganti pakai punya Nissan Juke. Lalu di bawahnya ini ada pengaturan AC. Yang ini untuk pengaturan arah semburan angin cukup lengkap, ada defoggernya juga. Dan yang ini untuk kecepatan angin. Kalau yang ini untuk pengaturan suhu, tapi rata-rata untuk heaternya ini sudah tidak berfungsi, sudah pada rusak. Dan yang bawahnya ini untuk on off AC-nya. Lalu yang panjang ini untuk open close air. Nah, untuk bagian penumpang sini juga terdapat kisi-kisi AC-nya seperti yang di driver tadi. Untuk penyimpanan di sini ada lacinya yang lumayan besar, tetapi belum soft opening. Nah, itu yang di atas kisi-kisi AC itu juga ada defogger buat kaca depan kiri, supaya kalau ngembun tidak menghalangi kaca spionnya. Spion tengahnya juga sudah model dynamic view, tapi ini masih manual. Untuk sun visornya masih polosan, tidak terdapat kaca, tapi yang kanan ini sudah ada tempat penyimpanan buat kartu. Lalu untuk hand gripnya sudah model retract. Oh ya, ini kotor biasanya karena ada rembesan dari air yang di antena radio tepat di tengah sini. Untuk lampu kabinnya cuma terdapat satu di tengah sini. Seatbeltnya ini model 3 titik dan masih fix, dan juga sudah ditutup dengan cover jadi rapi. Nah, ini untuk tuas matic-nya, dan untuk transmisinya masih menggunakan matic yang konvensional seperti ini. Dan untuk handremnya masih model tarik pakai tangan. Oh ya, tadi ada yang lupa, untuk di bawah setir ini juga ada tempat penyimpanan yang mirip seperti Jazz GD3. Dan di sini untuk tuas pembuka kap mesinnya. Lanjut ke bawahnya lagi, di sini ada tuas pembuka tutup bensin tepat di bawah jok kemudi. Nah, untuk joknya sendiri masih menggunakan bahan yang full fabric, dan joknya tidak terasa rata-rata banget ya, masih ada semi-semi bakatnya. Untuk pengaturan joknya cuma ada reclining dan maju mundurnya di sini. Terus untuk headrestnya sudah menggunakan model pisah seperti ini dan bisa diatur untuk naik turunnya. Oke, masuk ke dalam lagi. Di sini terdapat dua cup holder atau botol holder ya ini. Lalu di samping handrem ini terdapat penyimpanan juga. Terus depannya ada soket untuk lighter, dan di ujung belakang sini terdapat botol holder untuk penumpang yang belakang. Sebelum lanjut ke belakang, ini untuk layout pintu kirinya sama seperti yang pintu kanan. Bedanya cuma ada switch power window kiri saja, lainnya sama. Oke, lanjut kita pindah ke belakang. Nah, ini untuk lantainya tetap ada gundukannya ya, walaupun ini penggerak depan karena buat jalur pipa knalpot. Nah, ini untuk rang kakinya masih sedikit lega ya, untuk ya sekitar sejengkal tangan saya. Ini posisinya saya majukan sedikit dari posisi nyetir saya. Nah, enaknya kaki masih bisa masuk ke bawah jok depan sini. Untuk tempat penyimpanan di belakang jok, di jok depan kiri ini ada hooknya alias cantolan barang yang kapasitas bebannya maksimal ini tertulis 3 kg. Di bawahnya ada kantong yang lumayan besar. Ini untuk jok kanan dan kiri ada semua. Nah, ini untuk tempat botol yang tadi. Untuk hand grip yang belakang juga menggunakan model retract, serta di sini juga ada hooknya. Untuk seat beltnya juga 3 titik yang kiri dan kanan. Terus untuk penumpang tengah juga kebagian seatbelt untuk 2 titik. Untuk headrest belakang ini juga menggunakan model pisah dan dapat diatur naik turunnya. Nah, ini tadi di kaca belakang sudah ada pemanasnya. Kalau dari dalam bisa kelihatan garis-garisnya. Lanjut ke pintu yang samping ini. Di sini terdapat switch power window dan di belakangnya juga terdapat tempat penyimpanan. Ke bawah sini ada speaker pintu. Layoutnya hampir sama kayak pintu depan, cuma di sini tidak ada side pocketnya. Oke, kita lanjut lagi ke bagasi belakang. Nah, ini ada separator bagasinya, bisa menjadikan privasi, dan ini bisa dikaitkan ke pintu bagasi supaya terbuka saat kita membuka pintu bagasi. Ya, seperti inilah untuk luas ruang bagasinya. Ya lumayan ya, untuk lebarnya sekitar 1, 2, 3 jengkal tangan saya kurang lebih.
Nah, di sebelah kiri sini terdapat penyimpanan lagi dan ada lampu bagasinya juga. Dan di sebelah kanan juga ada tempat penyimpanan. Oke, untuk ban serepnya berada di bawah sini. Enaknya ada cantolan untuk tutupnya, tapi ini masih tertutup cover lagi. Ini cover plastik biasanya untuk menyimpan toolkit dan lain-lain. Nah, ban serepnya sendiri di bawah sini dan ukurannya masih space saver ya, belum full size. Mungkin kalau mau ganti yang full size sepertinya masih bisa, tapi harus buang cover plastiknya ini. Nah, tadi ada yang lupa lagi, untuk kursi belakangnya ini terbagi 60-40 dan ternyata masih bisa reclining untuk 2 step. Jadi untuk pelipatannya seperti ini. Tapi kok tidak rata lantai? Tenang. Nah, buat yang suka bawa orang banyak tapi tidak bawa penumpang, untuk Getz ini enak ya, masih bisa kok dibuat rata lantai. Tinggal tarik tuas yang ini lalu angkat ke atas. Yes, ya. Sudah jadi rata lantai. Jadi ini masih bisa dikasih kasur supaya bisa tidur. Nah, jika mau pakai kasur takut joknya ambruk lagi ke belakang, tenang, ini ada pengaitnya. Nah, cantolan yang ini tinggal kita pasang ke tiang headrest yang paling depan ini dan yang kanan juga ya. Jadi aman kan? Gimana? Masih mau buat tiduran? Oke, sepertinya sudah sampai di sini dulu ya. Bahas apa lagi sudah tidak ada. Oke, jika teman-teman ada yang pengalaman memelihara Hyundai Getz ini, bisa sharing-sharing di kolom komentar untuk keluh dan kesahnya merawat Hyundai Getz. Dan satu lagi, jangan lupa dukung channel kami supaya lebih berkembang. Share video ini jika bermanfaat. Dan satu lagi, terima kasih sudah menonton.